Aku melihat di bis itu ramai sekali orang dengan koper hitamnya. Sampai akhirnya pacarku menelpon kalau ternyata di bis itu tidak ada siapa-siapa. Selamat malam kawan-kawan pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Malam ini Kang Carman akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor yang dialami seorang wanita yang menaiki bus hantu dari Lampung ke Bekasi saat mudik. Cerita ini dari akun Twitternya RJL5 Fajar Aditya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Namun jangan lupa, kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Cerita ini terjadi pada tahun 2019 dan dialami oleh seorang perempuan yang bernama Aisyah. Saat itu Aisyah masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan di kelas 11. Saat itu dirinya tengah pindah rumah dari Lampung ke Bekasi. Tapi karena ada keperluan mendesak, Aisyah memutuskan untuk pulang kampungnya itu sendirian. Ia pergi ke sana untuk mengambil ijazah. Sebagai anak sekolah yang masih berusia belia, Aisyah tidak takut untuk mudik sendirian menggunakan transportasi umum ke kampung halamannya itu. Terlebih lagi, ia sempat beranggapan jika perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Perjalanan dimulai dari Bekasi menuju Pelabuhan Merak di Banten. Siang itu, Aisyah tiba di salah satu terminal yang ada di kota Bekasi. Panasnya matahari dan sorak-sorak kondektur bus mulai bersahutan satu sama lain. Dari kejauhan terlihat bus yang akan ditumpangi hampir tiba. Aisyah yang saat itu sedang mampir di sebuah warung langsung menggendong tas ranselnya untuk segera masuk ke dalam bus. Selama perjalanan dari Bekasi menuju Lampung, semua berjalan dengan lancar. Tidak ada hal-hal yang aneh. Ada satu hal yang cukup membuatnya bingung ketika ia sedang berada di kapal. Dirinya melihat sebuah gunung kembar yang berjejer. Sebelumnya, Aisyah tidak pernah melihat pemandangan tersebut kala melintas dengan kapal. Namun, saat itu Aisyah tidak menghiraukannya. Lagi pula, ia tidak memikirkan firasat apapun terhadap hal tersebut. Setelah menempuh perjalanan darat dan laut selama hampir setengah hari, Aisyah kemudian tiba di kampung halamannya itu. Aisyah berada di Lampung kurang lebih 2 hari. Tak lama memang karena keperluannya hanya ingin mengambil ijazah saja. Namun sebelum pulang ke Bekasi, ada satu hal yang cukup unik dialaminya. Setelah urusannya selesai, Aisyah berpamitan kepada beberapa tetangganya, kemudian menuju ke terminal. Keadaan terminal siang itu cukup ramai. Terlihat beberapa orang dengan barang bawaan mereka hendak menuju bus yang ingin ditumpangi. Singkat cerita, perjalanannya dari Lampung hingga tiba di Pelabuhan Merak, Banten, semua berjalan lancar. Cuaca yang cerah dan gelombang laut yang sedang tenang membuat waktu perjalanan bisa menjadi lebih cepat. Namun, disinilah semua malapetaka itu dimulai. Saat ia tiba di Merak dan hendak menuju pulang ke rumah di Bekasi, hampir 1 jam Aisyah menunggu kedatangan bus yang mengarah ke Bekasi. Ia tambah heran, mengapa saat itu tidak ada bus sama sekali, baik yang sedang mangkal atau yang melintas di area pelabuhan. Ia memutuskan untuk berjalan keluar pelabuhan dengan raut muka yang nampak kelelahan. Kemudian, ia menunggu di bawah sebuah flyover dengan harapan ada bus yang lewat. Tak sampai 5 menit menunggu, tiba-tiba saja ada kondektur yang berteriak dari kejauhan. Bekasi, 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 Bekasi. Mendengar hal itu, sontak Aisyah kaget karena tiba-tiba saja ada bus yang melaju ke arahnya, padahal jalanan di sekitarnya terlihat lowong. Ia kebingungan kemana tujuan dari bus ini, sedangkan di sekitarnya tidak ada seorang pun yang bisa ditanya. Bus tersebut terlihat agak kumuh dan tua. Ketika semakin dekat dan berhenti di hadapannya, kondektur tersebut membuka pintu. Ayo Neng naik, ini bus terakhir, bisa-bisa besok baru ada lagi, ucap si kondektur. Tanpa pikir panjang, Aisyah segera menggendong tas ranselnya dan menaiki bus tersebut. Saat berada di dalam, ia terkejut karena penumpang dari bus tersebut tampak ramai dan penuh. Bahkan ia ragu untuk bisa mendapat kursi untuk duduk. Ia kemudian berjalan ke barisan tengah. Beruntung ada satu kursi yang masih kosong. Ia duduk di sebelah seorang ibu-ibu.
Kemudian Aisyah mengambil ponselnya untuk mengirim foto di dalam bus ke salah seorang temannya. Saat mengirim foto, tiba-tiba temannya mengatakan, "Loh, kok busnya masih sepi? Kamu cuma sendirian kah ini?" Aisyah tidak menaruh rasa curiga. Ia hanya tertawa melihat balasan dari temannya itu. Kemudian ia mengambil gambar ke arah depan bus. Lagi-lagi dibuat bingung. Foto kedua yang ia kirimkan kepada temannya itu mendapat balasan yang sama. Ini tuh nggak ada orang. Rame dari mana? Dari tadi kamu kirim foto tuh sepi, nggak ada yang duduk." Aisyah tetap tidak menaruh rasa curiga. Ia hanya menganggap temannya itu sedang bergurau dan mencoba untuk membuatnya takut. Bus pun kemudian berjalan. Suara raungan mesin seakan menjadi pertanda bahwa perjalanan hari itu akan menjadi perjalanan panjang yang menegangkan bagi Aisyah. Tiba-tiba dari bangku sebelah, ibu-ibu tadi menawarkan sebuah makanan kepadanya. "Dok, ini ibu ada makanan, ada tahu, kamu mau nggak?" ucap si ibu. "Oh enggak bu, saya juga bawa makanan kok, makasih," sahut Aisyah. Ketika di tengah perjalanan, ia melihat kembali sebuah gunung yang berjejer kembar persis seperti yang ia lihat pada saat di kapal waktu hendak pergi ke Lampung. Bahkan, ia sampai mengucak kedua matanya untuk memastikan apakah ia salah lihat atau tidak. Di sekitarnya juga terdapat pohon-pohon pisang yang buahnya terlihat matang. Gunung tersebut terlihat begitu dekat dari pandangannya. Sementara bus terus melaju kencang dengan jalanan yang agak bergelombang. Bus yang tadinya melaju kencang itu tiba-tiba saja melambatkan lajunya. Terlihat antrian kemacetan yang cukup padat dari arah depan. Di sebelah kiri jalan, Aisyah melihat sebuah hajatan yang beberapa tendanya sampai berada ke tepian jalan. Saat ia menoleh ke arah pesta tersebut, terdengar bunyi suara gamelan dari tempat itu. Lalu muncul seorang pria yang sedang memainkan sebuah boneka dengan raut muka yang datar. Suara tersebut begitu terdengar nyaris di telinga Aisyah. Saat itu, bulu kuduknya langsung merinding. Di sebelahnya terlihat seorang pria dengan mengenakan pakaian dan adat sambil memegang sebuah boneka di tangannya. Aisyah mencoba untuk memalingkan pandangannya. Ia tak ingin merasa takutnya menggerogoti pikirannya dan malah membuatnya kalut. Namun, alunan gamelan itu terus berbunyi dan temponya lambat laun semakin cepat. Dari pintu depan bus, tiba-tiba saja ada seorang kakek-kakek yang menghampiri Aisyah untuk menawarkan makanan. Ternyata, makanan yang ditawarkan oleh kakek tersebut sama persis seperti yang ditawarkan oleh ibu-ibu tadi, yaitu tahu. Belum sempat menjawab tawaran dari kakek tersebut, ibu yang berada di samping tempat duduknya tiba-tiba memegang tangannya dengan erat sambil mengatakan, "Udah Ndok, diambil saja tahunya, habis itu kamu makan." Aisyah panik, bahkan jantungnya berdegup dengan kencang seketika. Tatapan matanya yang melotot dan nada bicaranya yang tinggi membuat Aisyah merasa ketakutan kala itu. Tak berselang lama, ibu tersebut melepaskan genggamannya dan sang kakek kembali ke barisan belakang. Aisyah mencoba untuk tetap tenang, meskipun keringat mulai menetes dari kepalanya. Raut mukanya yang tegang mengisyaratkan bahwa dirinya mulai merinding. Berselang beberapa menit kemudian, ibu-ibu tersebut kembali memegang tangan Aisyah dan menawarkan tahu lagi agar ia mau memakannya. "Dok, ini tahunya, ayo diambil," ucap si ibu. Karena merasa tidak enak hati untuk menolak lagi, maka Aisyah memutuskan untuk mengambil tahu itu. Setelah memakan tahu tersebut, tiba-tiba saja Aisyah merasakan mengantuk yang luar biasa. Bahkan ia sampai ketiduran karena tak tahan menahan hawa kantuk tersebut. Saat terbangun dari tidurnya, ia melihat sosok ibu-ibu tersebut sudah berdiri untuk membayar ongkos. Dengan mata yang masih samar-samar itu, dirinya segera mengambil dompetnya di dalam tas ransel untuk mengambil uang untuk turut membayar ongkos. Ketika ia hendak membayar ongkos bus ke kondektur, lagi-lagi Aisyah dibuat bingung. Ia merasa ongkos bus tersebut tidak sesuai dengan ongkos saat ia berangkat kemarin. Ia merasa aneh karena ongkos ini jauh lebih murah dibandingkan pada saat ia berangkat pergi. Ia hanya dikenakan tarif Rp20.000, sedangkan saat berangkat ongkosnya mencapai Rp45.000.
Aisyah yang kebingungan kemudian bertanya kepada kondektur tersebut. "Bang, ini benar bayar tarifnya segini?" ucap Aisyah. "Iya benar kok, ongkosnya segitu Dok," sahut si kernet. Saat itu juga ia curiga. Ia merasa semua ini begitu aneh. Terlebih lagi, ia selalu dipanggil Dok. Ibu-ibu di bangku sebelahnya, pesta hajatan dengan suara gamelan. Kakek-kakek yang menawarkan tahu yang sama persis dengan si ibu dan kondektur bus yang semuanya sama berlogat Jawa. Pikiran Aisyah mulai mengawur. Ia sepertinya mulai menyadari ada sesuatu yang misterius. Saat mereka berdua duduk kembali di bangku masing-masing, tiba-tiba ibu-ibu tersebut bercerita kepada Aisyah. "Dok, ibu tuh punya anak tua, tapi mereka ada di kampung," ucap si ibu. "Oh, begitu Bu. Emang kampungnya di mana Bu?" sahut Aisyah. "Di Jawa Dok," timpal si ibu. Mendengar hal tersebut, Aisyah merasa biasa saja dan cukup antusias mendengar cerita dari si ibu. Namun, percakapan selanjutnya secara spontan membuat dirinya terkejut dan raut mukanya berubah menjadi tebal. "Mbah kamu sudah meninggal ya Dok?" ucap si ibu. Iya betul Mbah. Iya betul, Mbah saya memang sudah meninggal." Kok ibu tahu?" sahut Aisyah. Aisyah hanya bergumam di dalam dirinya. Bagaimana bisa ibu tersebut tahu jika mbahnya sudah wafat? Obrolan selanjutnya lebih mengejutkan lagi. Ibu tersebut kembali mengetahui jika Aisyah merupakan memiliki 3 dari 4 bersaudara. Hal ini membuat Aisyah semakin tercengang. Sebenarnya, dari mana ibu ini bisa mengetahui latar belakang kehidupannya? Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya kala itu. Sepertinya pikirannya mulai mengarah kepada hal-hal yang tidak wajar. Sementara itu, bus terus melaju seperti tiada arah tujuan, entah kapan dan pukul berapa bus ini akan berhenti. Situasi semakin rumit dan menegangkan bagi Aisyah. Ia mulai menyadari kalau semua yang ia alami boleh jadi berkaitan dengan mistis. Saat ponselnya mulai mendapat sinyal lagi, Aisyah segera memberikan kabar kepada temannya lagi. Ia mengirimkan sebuah video yang ia arahkan ke bagian bawah. Namun, balasan dari temannya itu lagi-lagi membuatnya keheranan. Temannya bilang, dalam rekaman yang dikirimkan itu terdengar suara anak kecil yang sedang menangis. Aisyah langsung melihat ke sekelilingnya, namun nihil. Tak ada seorang bayi ataupun anak kecil di dalam bus itu. Temannya itu kemudian mengirimkan gambar-gambar dan rekaman-rekaman video yang dikirimkan oleh Aisyah ke keluarganya. Khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Aisyah, pihak keluarga memutuskan untuk menggelar doa bersama, bahkan hingga di Yasini. Aisyah mulai merasa kalau perjalanan itu kian panjang dan melelahkan. Ia sekali lagi bergumam mengapa bus ini tidak sampai-sampai ke tujuan akhir. Sementara itu, si ibu di sebelahnya kembali menawarkan tahu kepadanya. "Dok, ini tahunya dimakan lagi, Dok," ucap si ibu. "Makasih Bu, tapi saya masih kenyang dan nggak pengen makan juga," sahut Aisyah. Tiba-tiba saja ia tertidur lagi karena merasakan hawa kantuk yang sangat luar biasa. Ketika terbangun, ibu-ibu tersebut langsung menunjuk ke arah Aisyah dan berbicara dengan nada yang tinggi. "Turun sekarang, itu angkot yang mau kamu naikin ada di depan," ucap si ibu. Aisyah betul-betul merasa bingung, entah saat itu ia berada di mana. Tak lama berselang, bus tersebut kemudian berhenti. Dari kejauhan, Aisyah melihat sebuah mobil angkot berwarna biru dengan nomor 11 di belakangnya. Ibu-ibu tersebut kemudian kembali menyuruh Aisyah untuk turun. "Dok, cepat kamu turun sekarang, atau kamu gak akan bisa pulang." Karena dirundung ketakutan dan kebingungan, Aisyah kemudian segera turun dari bus. Tak lupa barang-barang bawaannya ia bawa dengan langkah yang tergesa-gesa. Saat turun dari bus, ia langsung berjalan ke arah angkot biru tersebut. Ketika menengok ke belakang, tiba-tiba saja bus tersebut menghilang entah kemana. Aisyah langsung melotot tajam dan berteriak. "Lah kok bisnya nggak ada? Perasaan belum lama masa udah nggak ada?"
Masa udah nggak kelihatan? Jangan-jangan itu beneran bis setan. Saat turun, ia berada di sebuah jalan raya yang sepi dengan kebun dan sawah di kanan kirinya. Saat naik ke dalam angkot, ia hanya terdiam bisu, meratapi kejadian yang barusan yang sukar untuk dipercaya. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah, di dalam angkot tatapannya kosong, pikirannya pun sudah kalang kabut. Hingga tiba di depan rumah kedua orang tuanya, sudah menunggu dan memberhentikan angkot tersebut karena melihat Aisyah dari balik kaca. Aisyah yang masih seperti orang kebingungan itu, kemudian segera dijemput oleh kedua orang tuanya dan dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kedua orang tuanya mencoba untuk bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Namun saat itu ia masih kebingungan.